Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Mauludin, NPM 2215061124. Saya dari kelompok 1D. Di sini saya akan mengerjakan post-test praktikum kelima berjudul pengkodean. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyimulasikan rangkaian encoder, decoder anoda, dan decoder katoda. Untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan rangkaian encoder. Jadi apa sih rangkaian encoder itu? Rangkaian encoder sendiri itu mengubah, di sini kan ada sinyal 9 desimal menjadi sinyal biner. Di sini kan ada 4 bit atau 4 digit biner. Mungkin langsung aja. Jadi di awalnya itu kan semua inputannya itu bernilai 111 dan di sini gerbang not di sini berfungsi untuk membalikan. Mungkin langsung kita jalankan saja. Nah, misal kita mau masukkan, jadi di awal ini kan biner 0 itu kan 000 semua ya. Misal kita desimal 1 dulu. Nah, desimal 1 kan 1000. Kalau nggak ada gerbang not ini sebagai inverter atau pembalik, di sini kan lihat outputan dari key 0 di sini kan biru ya atau 0. Kalau nggak ada pembalik di sini kan nilainya 0 juga. Jadi kalau nggak ada pembalik 44 ini, kalau nggak ada gerbang not 4 ini jadinya 0111. Jadi itu nggak sesuai dengan inputan desimal 1 itu yang harusnya keluarannya itu 1000. Jadi itu fungsi gerbang not di sini. Jadi kan tadi kita udah masukin desimal 1 itu 100, keluaran binernya itu udah sesuai ya. Jadi misal kita masukin 2 di sini. Desimal 2. Ini kan masuknya ke harusnya ke 2. Nah, dia udah sesuai yaitu 0100 itu bilangan biner dari 2. Misalnya kita mau masukin 4 di sini. Nah, 4 kan udah sesuai ya 0010. Kalau kita mau masukin 3, nah itu kan nggak berubah. Jadi kita harus 4-nya kita satuin lagi baru kita misal tadi di sini ya. Kayak gini tadi. Jadi 4-nya kita matiin dulu baru kita 3-nya kita nolin atau kita lowin. Tadi kan kalau kalau 4 dulu terus kita balik ke atas ke desimal 3 yang mau kita jalanin, dia nggak berubah outputnya. Karena dia bilangan terbesar yang dieksekusi di encoder ini. Jadi kita harus naikin lagi atau kita highin ke satu lagi baru kita bisa menjalankan desimal 3 yaitu akan mengeluarkan binernya 1100. Jadi dia misal kita coba lagi ya kelima. Nah, itu masih bisa ya. Kalau 4-nya masih 1, jadi desimal 5 1010. Kalau kita jalanin, kita mau nyoba yang desimal 4 mau kita binerin. Nah, itu nggak jalan dia. Jadi kita harus matiin dulu yang kelima ini atau kita highin ke satu lagi, baru yang desimal 4-nya kita lowin ke 0 untuk biar rangkaiannya berjalan. 4 itu kan desimal binernya desimal apa sih? Biner dari desimal 4 itu kan 0010. Nah, ini udah sesuai. Sudah berubah tadi. Nah, tadi kelima, nah itu tadi udah kita coba itu 1010 sudah sesuai, dan yang keenam itu 0110 sudah sesuai, dan yang ketujuh itu 110. Kita coba lagi ya biar yakin. Kita ke 9 itu masih bisa ya kan kalau kita lingkarin gini 1001. Pas kita coba mau ke 8, mau desimal 8 ini mau kita binerin, nah itu dia nggak jalan. Jadi kita harus highin yang ke 9 dulu, baru kita lowin yang ke 8 itu 0001. Nah, yang terakhir yang ke 9 1001. Mungkin kita langsung lanjut ke rangkaian decoder. Nah, sekarang kita sudah ada di rangkaian decoder. Apa sih bedanya rangkaian encoder kalau sama decoder? Kalau encoder tadi kan eh, itu dia mengubah bilangan desimal menjadi biner. Nah, kalau di sini kebalikannya, kalau decoder itu bilangan biner ini ada 4 digit atau 4 bit menjadi bilangan desimal yang akan dimasukkan ke segmen-segmen sini. Dan desimal di sini kan ada A sampai G ya, ada 9. Nah, kita jalankan saja.
Nah, ya fungsi di sini apa namanya nih? Resistor itu sebagai penghambat arus ya, karena keluaran arus dari decoder ini kan yang dari 7447 ini dari keluarannya itu 5 volt. Nah, sedangkan seven segment ini kalau tidak salah hanya bisa menampung 3 kalau tidak salah. Tidak 3 volt. Nah, jadi fungsi resistor di sini sebagai penghambat. Jadi misalnya 5 kan keluaran di sini 5. Nah, jadi dia dikurangin atau dihambat di sini dan dikeluarin sisanya 3 volt. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, misal kita di sini kan awalnya 0000 ya. Jadi di decoder anoda ini, jadi kan decoder kan ada dua. Sekarang kita lagi ada di decoder anoda. Kalau di decoder anoda ini kan ada power ya di sini atau bernilai positif atau bernilai high. Jadi kita perlu perlu nilai logika 0 untuk menghidupkan second segment. Mungkin kita langsung coba aja ya di sini. Misal kita langsung ke desimal 1 itu kan binernya 1000. Nah, jadi dia yang biru ini sebagai yang menyalakan second segment. Di sini kan QB sama QC. Jadi ingat di second segment ini kan garis atas nih A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, yang tengah-tengah ini G. Nah, jadi yang hidupnya yang biru ini nih atau yang bernilai low. B sama C. Nah, itu kan benar kan? Jadi satu itu B sama C yang hidup. Biar lebih jelas kita coba yang kedua. Desimal 2 itu kan binarnya 0100. Nah, kita lihat yang biru itu yang atau logika 0 itu yang hidup atau yang menyalakan seven segmentnya. Nah, di sini kan A, B, D, E sama G yang bernilai 0. Nah, di sini A, B, D, E sama G. Kita lihat di sini ini A, ini B, ini G, ini E, ini D. Nah, itu penerapan seven segment atau awalan dari binernya diubah menjadi desimal ke seven segment. Nah, mungkin kita langsung ke desimal 3. Desimal 3 itu kan 1100. Nah, kita lihat di sini sesuai pokoknya selalu ingat apa namanya? Decoder anoda itu sudah mempunyai atau pin IC-nya itu bernilai positif, jadi kita perlu logika 0 untuk menghidupkannya. Jadi kan yang di sini yang 0 kan A, B, C, D sama G. A, B, C, D sama G. Ini A, B, C, D, G. Jadi seperti itu. Penerapannya yang tadinya di awalnya kita masukkan biner yang akan diubah menjadi desimal. Kita coba desimal 4 itu 0010. Nah, keluarannya di sini yang biru atau yang logika 0 atau yang low itu B, C. Mungkin kita lihat di sini aja ya. B, C, F sama G. B, C, F sama G. Nah, itu logika 4. Logika 4 desimal 4. Desimal 5 sendiri 1010. Kita lihat di sini yang biru atau yang low tuh A, C, D, F, G. A, C, D, F, G. Lanjut ke desimal 6. Desimal 6 tuh binernya 0110. Nah, jadi kalau 0 sama 9 tuh nggak ada, kalau 6 tuh kan nggak ada atasnya kan, sebenarnya gini ya kalau 6 bentuknya. 9 juga gini. Tapi nanti 9 tuh bawahnya itu mati ya, yang A, B, C, D. Yang D-nya itu mati. Nah, untuk yang 6 sendiri di sini kan yang birunya itu C, D, E, F, G. Yang A sama B-nya itu mati. Nah, ini A sama B mati. Nah, yang nyalanya itu C, D, E, F, G. Nah, itu untuk desimal 6 dari binernya 0110. Oh iya, fungsi di sini B, RBO, RBI sama LT. Mungkin kita langsung coba aja ya. Kita berhentikan dulu.
Nah, kita jalankan. Nah, di sini LT ini atau lam tes itu untuk mengetes. Jadi misal ini kan anoda ya. Kalau nilai logikanya 0 kan kita bisa lihat tuh. Padahal kita udah masukin inputan 0110, dia segmen-segmennya nggak nyala. Jadi ini posisi 0 ini apa ya, bisa dibilang kondisi hidup untuk anoda. Jadi kita harus ke satuin semua. Nah, untuk LT di sini kan lamp test ya. Jadi kalau dia dimatiin, nah, dihidupin maksudnya. Di lowin tuh kan buat nyala ya. Nah, dia langsung untuk mengetes apakah ke berapa ini, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ya sesuai namanya segmen 7, lupa saya. Nah, untuk mengetes 7 LED ini hidup semuanya apa enggak, itu menggunakan LT atau lamp test. Kita matiin lagi, kita hidin. Nah, untuk apa namanya ini, RBO itu untuk mematikan semuanya, walaupun kita input dia ada 0110, kita matiin ya atau kita hidupkan. Nah, itu semuanya itu bakal mati. Jadi dia di sini tuh nggak bakal ngaruh kalau ininya itu kita lowin. Nah, untuk RBI sendiri ini sebenarnya tidak ngaruh untuk apa-apa, cuman fungsinya itu kalau tidak salah sebagai yang ngatur ini loh. Misal di sini kan logika 6 ini kan 0110. Jadi dia yang ngatur untuk hidupin LED mana aja yang harus hidup. Nah, itu fungsi dari RBO. Jadi saya hanya menjelaskan untuk RBO sama LT aja di sini. Nah, mungkin kita lanjut ke desimal 7, binernya itu 1110. Nah, kita lihat di sini seperti biasa, logika 0 itu yang hidup atau logika 1 itu yang matikan atau tidak menyala. Logika 0 yang hidup di sini tuh ABC, yaitu sini A, B, C, dan yang tidak nyala itu di sini F, G, E sama D. Mungkin kita langsung lanjut ke logika 8, itu 0001 itu logika 8. Nah, logika 8 kan semuanya hidup nih, lihat di sini QA sampai QG semuanya biru atau semuanya low. Jadi dia menghidupkan semua LED-nya. Kita lanjut ke logika 9, itu 1001. Nah, jadi dia yang tidak hidup tuh yang C, D, sama E. D sama E doang. Nah, ini D nggak hidup. Jadi yang menyala itu yang logika 0 itu A, B, C, F, G. A, B, C, F, G. Nah, mungkin sekian penjelasan decoder anoda. Sekarang kita lanjut ke decoder katoda. Nah, kebalikan dari anoda tadi, kalau katoda ini dia sudah mempunyai nilai negatif atau dari ground ini. Jadi kita apa membutuhkan logika 1 atau logika high untuk menghidupkan segmen-segmen di sini. Kita langsung jalankan saja. Dan fungsi apa namanya, RBO, RBI, LT itu sama kayak tadi karena ini sama rangkaian decoder. Jadi kita nggak perlu ngetes lagi. Nah, mungkin kita langsung di awalnya kan biner. Oh ya, decoder tadi sama ya, walaupun anoda atau katoda itu decoder itu sama, mengubah bilangan biner di sini ada 4 digit atau 4 bit menjadi bilangan desimal dan ditampilkan oleh segmen-segmen. Jadi di awal di sini kan 000, kalau tadi anoda itu 111, kita harus membutuhkan nilai 0 untuk hidup. Kalau di sini kita harus membutuhkan nilai 1 untuk hidup. Dan resistor di sini juga fungsinya sama. Hanya kebalikan di 1 sama 0 kalau katoda sama anoda tadi. Nah, di sini kan biner dari 0 itu 000, maka menghasilkan segmennya itu 0. Dan yang hidup tuh A, B, C, D, E, F. Nah, yang G yang tengah ini kan mati. Jadi, kalau dia hidup jadi membentuk angka 8 ya. Jadi kalau itunya mati kan baru membentuk angka 0. Nah, coba kita langsung ke desimal, bilang desimal 1 binernya itu 1000. Nah, yang hidup di sini itu B sama C. B sama C. Nah, ini hidup. Yang lainnya A, D, E, F, G mati, tidak menyala. Lalu kita lanjut ke biner 2 itu 0100. Nah, yang hidup di sini A, B, A, B, D, E, G. A, B, D, E, G.
yang mati itu C sama F nih, C sama F mati, jadi dia membentuk angka 2. Dan langsung kita lanjut ke desimal biner desimal 3 itu 1100. Yang mati atau yang biru di sini itu F sama E. Tuh bisa dilihat E sama F, dan yang lainnya itu hidup A B C D G. A B C D G. Jadi membentuk angka 3. Kita coba ke 5 langsung mungkin ya. Nah, 5 langsung itu kan 5 langsung. Bilangan base biner dari desimal 5 itu kan 1010. Jadi di sini 10 yang 0 tuh yang mati ya kalau katoda, yang B sama E. Nah, B sama E nggak hidup atau tidak menyala. Jadi yang hidup A, C, D, F, G. A, C, D, F, G. Kita tadi lengkah ya, yang keempat belum kita coba. Sekarang kita yang keempat. Nah, yang keempat ini yang hidup B, C, F, G. Kita lihat di sini B, C, F, G. Yang lainnya mati. Yang E, D, A mati. Ini A mati, D mati, E mati. Jadi untuk angka 4. Kita lanjut ke langsung ke 6 tadi karena 5 udah. Nah, 6 tadi sama ya, dia nggak ada atasnya. Nggak hidup yang A-nya. Nah, jadi yang hidup itu hanya C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Jadi A sama B tidak nyala. Lanjut ke desimal 7. Biner 7 itu 1110. Jadi yang hidup tuh hanya A, B, C di sini. A, B, C. Yang lainnya mati. D, E, F, G. D, E, F, G mati. Lanjut ke bilangan biner 8 yaitu 0001. Jadi hidup semua kalau 8. Jadi kan segmen ini kan terdiri dari 7 batang LED yang membentuk angka 8. Jadi kalau 8 ya semuanya hidup. Semua lampunya hidup. Jadi di sini output A sampai G-nya itu bernilai 1 atau menyalakan semua LED yang ada di segmen. Dan terakhir itu desimal 9. Biner 9 itu 1001. Jadi yang mati itu, yang tidak menyala itu yang E sama D. Bisa kita lihat di sini D sama E-nya bernilai logika 0 atau tidak menyala, karena katoda sendiri itu membutuhkan nilai 1 untuk menyala. Nah, di sini satunya A, B, C, F, G. A, B, C, F, G. Mungkin sekian penjelasan untuk rangkaian sendiri dari tadi encoder dari awal dan sekarang, dan kedua tadi decoder anoda dan sekarang decoder katoda. Kesimpulannya encoder itu mengubah nilai desimal, mungkin yang langsung kita lihat aja di sini. Nah, mengubah nilai desimal menjadi nilai biner, jadi 4 digit tadi. Kalau decoder anoda itu mengubah biner di sini menjadi desimal. Dan kalau anoda itu ya bisa dibilang sudah mempunyai nilai high di sini, power di sini. Jadi kita memerlukan logika 0 untuk menghidupkan atau menyalakan segmen-segmennya. Kalau katoda sama kayak tadi, ini kan rangkaian decoder yang mengubah inputan biner menjadi outputan desimal. Dan kalau decoder bedanya sama decoder. Kalau bedanya katoda sama anoda, kalau anoda tadi membutuhkan nilai 0 untuk hidup, kalau katoda ini membutuhkan nilai 1 untuk menghidupkan atau menyalakan. Nah, seperti itu mungkin penjelasan rangkaian atau menyimulasikan rangkaian encoder, decoder anoda, dan decoder katoda dari saya. Nah, tadi kita udah menjelaskan rangkaian decoder untuk anoda dan katoda. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan atau keuntungan dan kekurangan dari common katoda dan common anoda dan common katoda sendiri. Yang pertama dari keuntungan common anoda mungkin ya. Jadi keuntungannya dia itu memakai arus yang rendah gitu. Jadi keuntungan memakai arus yang rendah atau tegangan kerja yang tidak terlalu tinggi itu mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang umur baterai dalam perangkat portable. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, common anoda ini daripada common katoda dia lebih tahan kerusakan. Bisa dibilang kalau misalnya salah satu segmen itu rusak, kemungkinan besar segmen lainnya itu masih bisa berfungsi dengan baik, beda dengan katoda. Dan keuntungan ketiga mungkin
Anoda ini lebih mudah diintegrasikan oleh dengan gerbang-gerbang logika lain seperti NAND, NOR, atau SOR. Nah, untuk kekurangannya sendiri, karena tadi keuntungannya dia memakai arus rendah atau tegangan kerja yang tidak terlalu tinggi. Jadi dia nggak cocok, kekurangannya nggak cocok oleh pengaplikasian di aplikasi yang membutuhkan tegangan arus tinggi. Dan juga kalau anoda ini kekurangannya kalau banyak arus yang harus dikendalikan. Kalau semakin banyak arus yang harus dikendalikan, itu semakin rumit perutuannya atau pengendaliannya. Jadi harus memiliki aplikasi pengontrol yang lebih canggih lagi gitu. Nah, tadi kan anoda, sekarang decoder atau common katoda. Jadi kalau anoda tadi kan dia memakai arus tegangan kerja yang rendah ya. Kalau katoda ini menggunakan arus tegangan tinggi, jadi keuntungannya cocok untuk pengaplikasian yang membutuhkan tegangan arus tinggi. Dan juga keuntungan selanjutnya dari katoda itu dia mudah dalam pengaplikasiannya. Jadi dia hanya perlu memasukkan logika positif atau logika satu untuk menjalankannya. Dan keuntungan ketiga dari common katoda ini dia mudah diintegrasikan oleh sirkuit logika dan perangkat kontrolnya itu tersedia banyak di pasaran. Nah, untuk kekurangan tersendiri dari common katoda, tadi kan kelebihannya dia memakai arus tinggi yang cocok untuk pengaplikasian yang membutuhkan tegangan tinggi. Jadi arus tinggi ini juga bermata dua lah, bisa dibilang kekurangan juga. Jadi kekurangannya itu memperpendek umur baterai pada perangkat portable dan juga mengonsumsi daya yang lebih tinggi. Dan kekurangan lainnya itu dia kalau salah satu segmen rusak pada katoda ini, kemungkinan besar segmen lainnya itu tidak berfungsi dengan baik atau bisa jadi rusak juga gitu. Nah, mungkin itu beberapa keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan common katoda. Nah, tadi di awal kita udah jelasin rangkaian dan juga keuntungan dan kelebihan atau kekurangannya juga. Sekarang penerapan encoder dan decoder untuk di kehidupan sehari-hari. Untuk encoder sendiri itu penerapan pada kehidupan sehari-hari itu contohnya pada sistem keamanan misalnya pada kunci pintu digital sekarang kan udah banyak tuh. Jadi dia itu encoder ini mengubah inputan yang dimasukkan oleh user, kode ataupun pola apapun itu menjadi sinyal digital yang bisa dimengerti oleh perangkat komputasi. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian encoder yang kedua itu pada permainan atau game di komputer. Jadi kan sistem pengendali game itu kan ada joystick, gamepad, atau apapun itu yang dipakai oleh user atau pemain. Jadi misal salah satu tombol ditekan, encoder ini membacanya dan mengubahnya atau mengonversinya menjadi sinyal digital yang bisa dipahami atau dimengerti oleh software permainan itu. Nah, selanjutnya penerapan decoder untuk kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu pada remote control. Jadi mau itu televisi ataupun AC, jadi jika ada salah satu tombol yang ditekan pada remote, decoder ini dia dibaca dan mengonversikannya sesuai perintah yang ditekan itu, misalnya TV mengganti angka 1. Nah, decoder ini kan mengubah sinyal masukan tadi menjadi perintah yang sesuai. Dan juga penerapan selanjutnya tentu saja itu penampil segmen ini ataupun menampilkan segmen itu yang biasanya pada lampu lalu lintas itu kan ada tuh hitung mundurnya pada saat lampu merah, lampu hijau juga ada. Terus tuh di jam digital juga ada. Biasanya juga di stadion untuk menghitung menit pada papan skor juga ada. Itu penerapan decoder di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.